Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semua. Bertemu lagi bersama saya Eka Sayakti Puspitasari. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Semarang dan saya mengajar di SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa. Kali ini saya akan memaparkan mengenai unggah tugas eksplorasi konsep modul 2.1. Poin pertama yaitu mengenai diagram Fryer. Diagram ini dinamakan sebagai diagram Fryer karena dikembangkan pertama kali oleh Dorothy Fryer, seorang educational psychologist. Diagram Fryer adalah pengatur grafis untuk membantu membangun pemahaman atas kosakata atau terminologi tertentu. Teknik ini menuntut seseorang untuk mendefinisikan kosakata atau terminologi yang menjadi target dan menerapkan pemahamannya dengan mengidentifikasi apa yang merupakan contoh dan bukan contoh, memberi ciri dan atau mendeskripsikan arti kata tersebut. Informasi ini ditempatkan pada bagan yang dibagi menjadi 4 bagian untuk memberikan representasi visual. Dalam diagram Fryer kali ini saya akan membantu membangun pemahaman atas pembelajaran berdiferensiasi. Diagram Fryer pembelajaran berdiferensiasi ini terdiri dari 4 bagan. Bagan pertama berisi definisi pembelajaran berdiferensiasi, bagan kedua berisi ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi, bagan ketiga berisi contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi, dan bagan keempat berisi yang bukan merupakan contoh pembelajaran berdiferensiasi. Penjelasan dari bagan pertama tentang definisi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran di mana guru menyusun dan menyampaikan materi pembelajaran dengan mempertimbangkan perbedaan individual di antara murid-muridnya. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah memberikan pengalaman belajar yang relevan, inklusif, dan efektif bagi setiap murid sesuai dengan kebutuhan, minat, gaya belajar, dan tingkat kemampuannya. Penjelasan dari bagan kedua tentang ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi adalah 1. Fleksibel. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menyesuaikan metode, materi, dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. 2. Individual. Guru memahami keunikan setiap murid dan meresponnya dengan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Ciri ketiga yaitu inklusif. Semua murid diberdayakan dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Ciri keempat yaitu memiliki tujuan yang sama. Meskipun berbeda dalam pendekatan dan materi, pembelajaran berdiferensiasi tetap memiliki tujuan pembelajaran yang sama bagi semua murid. Ciri kelima yaitu menawarkan berbagai pilihan. Murid diberi kesempatan untuk memilih tugas atau aktivitas yang sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Ciri terakhir yaitu penggunaan kelompok kerja yang bervariasi. Guru membentuk kelompok kerja yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan belajar murid. Penjelasan dari bagan ketiga mengenai contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 contoh yang saya berikan. Yang pertama yaitu pada pembelajaran matematika, guru memberikan beberapa pilihan tugas seperti mengerjakan soal dalam bentuk tulisan atau melalui aplikasi komputer interaktif. Contoh kedua, ketika mempelajari sejarah, guru memberikan bahan bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda agar murid dapat memilih sesuai dengan kemampuan membacanya. Contoh ketiga, dalam pelajaran bahasa Inggris, guru menggunakan berbagai metode pengajaran dan aktivitas kinestetik untuk memenuhi kebutuhan belajar beragam murid. Penjelasan dari bagan terakhir yaitu mengenai yang bukan merupakan contoh pembelajaran berdiferensiasi. Memberikan semua murid tugas yang sama dan menetapkan satu metode pengajaran untuk semua materi tanpa mempertimbangkan perbedaan belajar mereka bukanlah merupakan contoh pembelajaran berdiferensiasi. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap semoga video ini bermanfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.